Masih ingat di istilah yang dipopulerkan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi dan kehidupan suatu negara atau bangsa. Saking pentingnya maka muncullah pelajaran sejarah, guru sejarah, jurusan sejarah, hingga bidang ilmu yang khusus mempelajari naskah-naskah manuskrip dari zaman kuno yang disebut filologi. Lebih lengkap baca Pentingnya Sejarah, seorang peneliti asal Brasil. Hariceu Santos menelurkan penelitiannya selama 30 tahun dalam bentuk buku yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found. The Definitive Localization of Plato as Lost Civilization, yang mana isinya ternyata menyimpulkan bahwa wilayah di bumi yang menyerupai ciri-ciri Atlantis adalah wilayah Nusantara, sehingga Indonesia disebut sebagai Atlantis yang hilang. Ciri-ciri tersebut antara lain, luas wilayah, posisi wilayah yang sangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, cara bertani, keadaan cuaca, dan banyaknya situs peradaban masa lampu yang sangat maju. Bahkan ada yang berpendapat pula, kalau Indonesia merupakan miniatur dunia. Karena apa yang ada di negara lain, di Indonesia pun ada, misal padang savana ala Afrika, dapat ditemui di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, serta gurun pasir Sahara di Gumuk Pasir Parangkusumo di Bantul. Di Yogyakarta, berikut 3 masa atau era kejayaan para leluhur di Nusantara, dikutip dari situs theglobalhistoryofeu.com. 1. Era Wangsa Keling. Apakah Wangsa Keling itu? Wangsa itu artinya bangsa, sedangkan Keling artinya kuat. Dengan demikian, Wangsa Keling itu maksudnya adalah bangsa yang kuat. Konon dahulu, ia mampu menjajah hingga ke Kamboja, Vietnam, Indochina, Thailand, Burma, Sri Lanka, India hingga ke Madagaskar. Raja yang terkenal kala itu bernama Sailendra. Tulisan yang digunakan adalah huruf Pallawa, di mana modelnya menyerupai huruf Mesir kuno dan Israel. Memang ada kesamaan mencolok antara huruf Pallawa dan Mesir kuno. Sedangkan pusat pemerintahannya terletak di sekitar daerah Yogyakarta sampai ke wilayah Ding. Maka ketika Israel menyebut dirinya masih keturunan Moria, tidak ada lain maksudnya ialah Gunung Muria yang ada di Ding. Sedangkan Ding itu sendiri itu artinya penguasa, dari kata Ding bergeser, namanya menjadi Dahyang Dayang yang berarti Dahyang atau penguasa. Konon setelah itu Wangsa Keling menghilang beberapa abad, ditengarai munculnya situs Ding di atas, maupun bangunan Candi Borobudur. Habisnya masa Wangsa Keling, ditandai dengan bangunan Baka atau Baki yang artinya kuburan, atau berakhir, ditandai dengan berdirinya Candi Boko Bako Duat. Era Medang Kamulian. Medang artinya kemajuan dan Kamulian artinya kemuliaan, kejayaan. Bahwa Medang Kamulian artinya zaman atau era kemajuan. Terutama bidang keagamaan. Betapa agama lebih dititik beratkan dalam sistem pendidikan terpadu, mulai dari tingkat lingkup kecil sampai lingkup besar kongres, istilahnya sekolah pada agama atau ajaran agama yang dilembagakan dalam pendidikan. Sudah barang tentu, dahulu belum dikenal sekolah modern sebagaimana era kini. Rajanya yang terkenal adalah Ratu Boko yang di masa itu merupakan cikal bakal munculnya huruf-huruf Sanskerta yang kali pertama dikenalkan oleh Aji Saka, sedangkan Aji Saka itu sendiri merupakan gabungan dari kata Aji dan Saka. Aji artinya sesuatu yang dihormati. Dan Saka itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya tiang dan cagan dan penyangga. Bila bergeser ke Cina menjadi Tiaden atau Tuhan, jadi Aji Saka artinya sesuatu yang dihormati, karena Tuhan atau segala sesuatunya mengacu pada Tuhannya yang sangat dihormatinya. Kemudian huruf-huruf tadi akhirnya menjadi Bahasa Sanskerta. Dengan demikian, Sanskerta itu asli murni berasal dari bumi Indonesia, bukan berasal dari India. Kenapa demikian? Di India tidak ada kata-kata San. Bahkan jika berbasis kata SNG, justru sebenarnya lebih dekat ke Cina. Contohnya Chiang Kai-shek, di mana Chiang oleh bangsa Cina dibaca San. Tak boleh dipungkiri, Sang itu sesungguhnya bahasa asli Indonesia dulu, yakni bahasa Saka. Huruf-huruf yang dipakai di era Ratu Boko adalah Sanskerta. Kerta itu artinya 4, sedangkan Sang asal kata dari Wangsa bangsa. Jadi Sanskerta itu maksudnya adalah 4 bangsa yang meliputi antara lain, pertama, bangsa Cina meliputi selain Cina itu sendiri, Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Mereka dikenal sebagai bangsa Cina. Kedua, Burma hingga Thailand, terkenal dengan sebutan bangsa Thai. Ketiga, Madagaskar, Sri Lanka, India dan seterusnya hingga Mesir terkenal dengan sebutan bangsa Afrika. Dan terakhir keempat, Jawa,
Sumatera, Papua sampai Kepulauan Polinesia dan Hawaii yang dikenal dengan sebutan Bani Jawa. Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa Sanskerta sangat kuat pengaruhnya di wilayah Sri Lanka maupun India hingga saat ini. Dari keempat bangsa tersebut, penguasa yang terkenal ialah Ratu Boko. Dan jika keempat unsur bangsa itu digabungkan menjadi satu, maka timbullah istilah Nusantara atau Nuswantoro. Ya, Nusa artinya pulau dan antara artinya jarak. Maka makna Nusantara ialah bangsa yang hidup di pulau-pulau yang tersebar mulai dari Kepulauan Polinesia di ujung timur hingga wilayah Madagaskar atau Afrika. 3. Era Kahuripan. Dari masa Medang Kamulian lalu berganti ke era bangsa Kahuripan. Kahuripan itu artinya kehidupan yang ditengarai dengan raja yang terkenal yaitu Hayam Wuruk Brawijaya III yang juga dikenal dengan sebutan Jumadil Kubro sebagaimana makamnya di Troyolo, Trowulan, Mojokerto. Maksud dari kata Jumadil adalah Jumat atau Jumaat yang artinya berkumpul bersatu dan Kubro yang artinya besar. Jadi Jumadil Kubro makna tersiratnya adalah berkumpulnya sesuatu yang besar atau istilah Sanskerta disebut SOMPAHPLAPA. Agaknya dengan sumpah palapa, Hayam Wuruk berhasrat membangun kembali kerajaan Nusantaranya sebagaimana dulu pernah gemilang di era Medang Kamulian. Ia ingin menyatukan Nuswantoro yang telah tercerai-berai menjadi beberapa kerajaan atau wilayah kecil, dan patihnya yang melegenda saat itu adalah Gajah Mada, hal yang tidak tercatat dihilangkan oleh sejarah modern adalah guratan ukira pada batu sumpah palapanya Gajah Mada ternyata berlafazkan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan kecuali Allah.